Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bersama saya Ais Maria. Kali ini kita membahas materi kelas 11 yaitu sistematika dan kebahasaan dari proposal kegiatan. Anak-anak yang Ibu banggakan, sudah siap belajar bersama? Semangat ya. Proposal adalah langkah awal kesuksesan sebuah kegiatan. Seperti apakah proposal yang baik itu? Yuk, kita cari tahu. Yang pertama, pengertian dari proposal. Proposal adalah teks yang berisi sebuah rencana yang dijabarkan ke dalam bentuk rancangan kerja tertulis, sistematis, dan teliti. Dibuat oleh seorang penulis atau organisasi yang ingin menyelenggarakan suatu kegiatan atau penelitian. Tujuannya adalah untuk menjelaskan maksud kegiatan kepada pembaca agar memperoleh pemahaman mengenai kegiatan tersebut lebih mendetail. Yang kedua yang harus diperhatikan adalah isi atau sistematika proposal kegiatan. Yang pertama adalah judul. Judul proposal harus menarik dan jelas. 2. Pendahuluan atau latar belakang. Berisi uraian tentang mengapa suatu kegiatan perlu dilaksanakan. Bagian pendahuluan ini sekurang-kurangnya ada 3 paragraf. Untuk paragraf pertama, berisi gambaran keadaan atau kegiatan yang seharusnya atau yang diharapkan. Paragraf kedua, berisi kegiatan yang selama ini dilakukan, tetapi belum atau tidak memuaskan. Dan paragraf ketiga, berisi upaya kegiatan yang akan dilakukan agar keadaan atau kegiatan menjadi seperti yang diharapkan. Berikutnya yang ketiga, dasar kegiatan. Ini jika ada ya misalkan Kepres, undang-undang, SK dan lain sebagainya. Kemudian yang keempat, tujuan. Tujuan ini maksudnya adalah apa yang hendak dicapai melalui kegiatan tersebut. 5. Bentuk atau jenis kegiatan. Untuk proposal yang ada judulnya belum tampak jenis kegiatannya. Misalnya proposal peringatan hari-hari besar. 6. Sasaran, siapa yang akan jadi objek kegiatan tersebut. 7. Pelaksanaan, yaitu dilaksanakan pada hari, tanggal, waktu, tempatnya untuk kegiatan tersebut kapan, dan jika perlu dilampirkan denah lokasi, ruangan, maupun jadwal kegiatannya. Yang kedelapan, narasumber. Ini untuk proposal kegiatan yang perlu narasumber, ya, misalkan kegiatan wawancara dan lain sebagainya. Kemudian yang berikutnya panitia atau tim pelaksanaan biasanya berupa struktur organisasi yang terdiri dari ketua, wakil ketua, sekretaris, bendahara dan lain sebagainya. Berikutnya mengenai anggaran. Ya, anggaran ini juga perlu dijelaskan agar pembaca memahami. Dan yang terakhir adalah penutup. Kemudian selanjutnya adalah kita bahas tentang kebahasaan teks proposal. Untuk kebahasaan teks proposal, yang pertama yaitu menggunakan pernyataan yang bersifat argumentatif, yaitu pernyataan yang isinya berupa alasan. Suatu alasan seringkali menggunakan konjungsi sebab, seperti sebab, karena, oleh, karena itu, dan lain sebagainya. Kemudian yang kedua, menggunakan pernyataan yang bersifat persuasif atau pernyataan yang berisi himbauan, harapan, hajakan, dorongan kepada penerima proposal untuk melakukan seperti apa yang diusulkan. Nah, kata atau kalimat yang bersifat persuasif, contohnya adalah besar harapan kami, sangat mendesak untuk dilakukan, saya mohon, kami harap, dan lain sebagainya. Berikutnya yang ketiga adalah menggunakan istilah keilmuan, baik yang berkaitan dengan kegiatan yang diusulkan maupun istilah-istilah yang berkaitan keilmuannya. Istilah-istilah contohnya adalah analisis, data, metode penelitian, dan lain sebagainya.
Berikutnya, menggunakan perba yang menyatakan langkah-langkah tindakan atau namanya perba tindakan. Contohnya, memotong, memisahkan, mendokumentasikan, dan lain sebagainya. Berikutnya, menggunakan kata-kata perba yang menyatakan pendefinisian seperti adalah, merupakan, yaitu, ialah, dan lain sebagainya. Berikutnya, ciri kebahasaan berikutnya adalah menggunakan kata-kata perincian seperti terdiri atas, sebagai berikut, selain itu, pertama, kedua, dan seterusnya. Dan yang terakhir adalah menggunakan kata-kata yang bermakna lugas atau denotatif untuk menghindari kesalahtafsiran antar pengirim atau penerima proposal. Baik anak-anak, bisa dipahami ya? Materinya sudah cukup? Saatnya kuis. Soal kuis kali ini hanya menganalisis ya anak-anak. Silakan buat sebuah kelompok maksimal 3 orang. Carilah sebuah paragraf kegiatan, bisa melalui internet atau media lain. Kemudian analisislah proposal tersebut. Yang dianalisis diantaranya sistematika dan kebahasaan dari proposal tersebut. Tulis hasilnya dalam bentuk laporan. Silakan kumpulkan di meja gurumu. Baik, terima kasih sudah mau belajar bersama Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam literasi.